Dan masalah di Kominfo ini bisa melebar kemana-mana, jangan salah. Iki akeh sing tersangkut, akeh sing diciduk ini nanti bisa melebar ini, menarik menunggu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini. Apalagi ini PPATK bisa segera menelusuri kemana saja dana aliran 8 triliun ini mengalir. Oh, ini bahaya nih, nunggu aja ini siapa yang nanti yang kena ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Bengawan. Tetap di Ngompol, ngobrolin tentang politik. Saat ini ngomongin lagi lah Partai Nasdem dengan Pak Joni Geplete sebagai tersangka. Nah, pasca ditetapkannya Pak Joni Geplete sebagai tersangka dan ditunjuknya Pak Mahfud MD sebagai Menteri ad interim Menkominfo. Wah, kayaknya masa depan Nasdem makin suram ini, makin brut kalau bahasa Jawanya itu. Nasdem benar-benar membuat panas adem Pak Surya Paloh. Nasdemnya bingung ini Pak Surya Paloh ini. Bukan hanya tidurnya yang tak nyenyak, namun juga bingung mau melangkah kemana. Keputusannya tidak mencopot sebagai kader, apalagi memecat ketika ditangkap oleh publik sebagai pembelaan pada Pak Joni yang menjabat sebagai sekjen partai. Dibelani. Nah, akibatnya masyarakat menilai jika partai milik Bos Media Group ini seakan-akan pro pada koruptor. Lah iya no, harusnya sopo wae kalau memang itu membuat kesalahan fatal, untek harusnya nih. Padahal kasus ini membuat geger loh, seluruh Indonesia itu geger dengan besaran potensi kerugian negara yang mencapai 8 triliun. Ini sebuah jumlah yang sangat fantastis. Bukan hanya nominalnya, tapi beberapa fakta yang diungkap. Proyek itu berjalan tidak semestinya, mesaki rakyat yang harusnya memperoleh fasilitas media sosialnya jadi karuan-karuan. Lah bagaimana bisa proyek dengan total biaya 28 triliun sudah cair 10 triliun dan baru dicake loh itu. Baru dicake. Tahu baru dicake. Baru direalisasikan 2,1 triliun loh. Lah bagi kita semua ini benar-benar serakah yang luar biasa ini dengan pembelaan Pak Surya. Ya, jangan disalahkan kaum awam bila menilai Anda itu tahu benar apa yang terjadi. Ya, mesti ngerti nih. Orangnya nyebut gaya dewe nih, Pak Joni Geplete ini. Ini menurut Om Bengawan dan menurut banyak masyarakat. Pantas kita semua bertanya-tanya ini. Nah, apakah sejak 7 bulan yang lalu kebutuhan capres dari Koalisi Perubahan ada kaitannya dengan kasus ini? Nah, ini penting. Penting ini. Ya, penting. Saya kira juga Kejaksaan Agung bertindak profesional. Ya, hati-hati. Ora gerusa-gerusu, ora kesusu nih. Agar tidak dianggap terjadi politisasi. Ya, penting ditegaskan. Dalam kasus ini, meski secara pribadi kita tidak pro pada Pak Anies, penegak hukum harus independen. Ya, buka kasus sejelas-jelasnya. Ini banyak kejanggalan loh yang ditemukan dalam proyek ini. Bukan hanya tidak berjalan sesuai target yang ditentukan, jumlahnya juga tidak sama dengan yang direncanakan. Nah, hingga kualitas pekerjaan yang sudah ada berbeda dengan spesifikasi yang diminta. Wah, ini jelas lagi ini. Bahkan sudah ada informasi yang masuk ke Pak Mahfud. Pak Mahfud itu sudah ada ini menurut pendengarannya informasi yang masuk ke Om Bengawan ini sebagai Menko Polhukam. Kalau aliran dana korupsi masuk ke rekening partai bagi pria yang integritasnya sudah teruji ini, Pak Mahfud MD ini, dia mengabaikan kabar tersebut. Mantan dosen UII Yogyakarta ini mempersilahkan biar KPK atau Kejaksaan Agung yang mendalaminya. Ya, kalau saja Pak Jokowi berniat jahat, hal semacam ini pasti sudah dijadikan alat untuk memukul lawan politiknya. Des, geletak. Yang ketar-ketir itu bukan hanya bendahara Nasdem.
Tapi juga Demokrat dan PKS serta bendahara tim pemenangan Pak Anies koalisi perubahan. Mereka gelisah, bingung rasa turu itu, deg-degan itu. Adakah uang yang mereka kelola ada yang bersumber dari proyek BTS ini lah ciloko itu nanti. Katut-katut repot ini. Nah, proyek ini dimulai tahun 2020. Ya, 2-3 tahun yang lalu dan tahun depan mestinya sudah tuntas. Wes rampung dunia ini. Nah, ingat loh, mulai sejak 2020 dan itu jauh hari sebelum Nasdem mendeklarasikan Pak Anies. Ataukah proyek ini memang jadi sumber bagi pembiayaan capres yang bakal mereka usung? Ini kira-kira loh ini. Om Begawan tidak menuduh ini, mbok menawa. Tapi kalau di runtun-runtun ayo ketok gitu loh. Tahun 2020 dan 2021 itu sudah keluar 10 triliun. Nah, namun hingga akhir tahun ini barangnya ora enek. Duitnya metu barangnya ora enek ini terus ning ngendi inilah. Ini pemenang tender meminta diperpanjang hingga Maret 2022. Wah, mesake rakyat ini. Ini proyek untuk rakyat ini. Proyek untuk fasilitas untuk rakyat di luar jangkauan ini. Di daerah-daerah terpencil ngawur ini ngawur inilah. Meski sudah dituruti dari proyek pemasangan tiang BTS, mestinya telah berdiri sebanyak 4.800, paling tidak separuhnya udah berdiri nih. Namun kesanggupan tiang yang ada hanya 1.200. Itu sampai Maret 2023 itu. Begawan baca itu. Dan saat dikonfirmasi hanya ada 985 tiang saja itu. Ternyata itu. Dari 985 tiang oleh BPKP kemudian diperdalam. Semula diduga kerugian hanya 1 triliun lebih. Dan saat diuji coba hanya beberapa barang, tidak ada sinyal dari tiang-tiang BTS yang sudah berdiri ini, alias tidak ada pergerakan sinyal sama sekali. Lah itu tiang besi tol ini tidak bisa dipakai untuk fasilitas telekomunikasi. Wah, parah, ciloko ini masyarakat Indonesia ini. Ini harus dituntaskan ini. Nah, awalnya kenapa perpanjangan disetujui? Ya terutama pada akhir tahun 2021, pelaksana proyek berdalih ada pandemi yang menyulitkan pekerja bisa secara seleluasa bergerak di berbagai lokasi proyek. Lu alasan kok ini. Padahal proyek BTS ini kan salah satu proyek andalan Presiden. Sebab itu menghubungkan berbagai wilayah pedalaman perbatasan maupun daerah terpencil itu. Selain akses transportasi, akses internet harus tersedia di seluruh kawasan Indonesia. Ben roto, ben masyarakat Indonesia yang ada di luar pulau, ada yang daerah terpencil itu menikmati fasilitas medsos ini. Wah, parah. Ciloko lagi nih. Lah, apakah penunjukan Pak Mahfud juga yang menjadikan Pak Surya tidak ikut datang di milad ke-21 PKS kemarin? Ini bisa jadi loh, ini bisa jadi loh. Kita tahu bagaimana komitmen dan integritas Pak Menko Polhukam kita ini dalam penegakan hukum di Indonesia. Lah, jangankan kasus yang melibatkan orang sipil, beberapa kasus menyangkut pejabat Polri dengan bintang 2 saja bisa dituntaskan dengan baik. Lah, kasus yang menyangkut dana ratusan triliun di Kementerian Keuangan maupun menyangkut pihak lain. Loh, ada kasus Pak Ferdi Sambo, transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Ada juga itu kasus Pak Rafael Alun, kasus Indosuria, dan masih banyak yang lain itu. Pak Mahfud itu seorang wedinente itu. Itu kayak Pak Jokowi itu lah. Lah, Pak Amin Rais, mantan politisi PAN ini, yang ini jadi ketua Dewan Syuro Partai Umat itu, mencoba memprovokasi Pak Surya untuk melawan balik Pak Jokowi. Alah, Pak Amin. Ini bukan soal Pak Surya berani atau tidak dengan Pak Jokowi, buat digalih gitu loh. Ampun, sepuh barang ya. Juga bukan dari soal perkawanan dengan oligarki seperti yang Anda tuduhkan, atau Pak Jokowi takut kekuasaannya hilang. Kasus ini murni kasus pidana. Lah, mau teman sendiri maupun parpolnya mendukung pemerintah, kalau ada yang diproses hukum, sikat saja. Tidak pernah ada bukti jika presiden pernah melindungi koruptor.
Jadi suara Mbah Amin ini makin menunjukkan sebagian politisi kita memang suka asal bela kawan saja. Orang digagas itu, tidak meletakkan masalah pada tempatnya. Dan masalah di Kominfo ini bisa melebar kemana-mana, jangan salah. Iki akeh sing tersangkut, akeh sing diciduk ini nanti bisa melebar ini, menarik menunggu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini. Apalagi ini PPATK bisa segera menelusuri kemana saja dana aliran 8 triliun ini mengalir. Oh, ini bahaya nih, nunggu aja ini siapa yang nanti yang kena ini. Bagaimana tidak kurang ajar? Proyek 10 triliun realisasinya baru 2 triliun. Ini harus segera dikejar ini, masyarakat harus gempes ini. Kemana dana 8 triliun itu menyebar? Pasti tidak ke 1 bahkan ke 5 pihak saja. Pelaku ini tentu menguasai bagaimana taktis lolos dari jeratan hukum. Ini apa indikatornya? Jika akhir tahun 2021 saja pasti ada laporan progres, namun masih bisa lolos. Wow, ini saking pinternya koruptor ini. Bahkan hingga Mei 2023 Kejaksaan baru menetapkan tersangka loh. Ini suwe ini. Artinya upaya tidak terjerat hukum cukup lihai mereka kerjakan. Wah, kaya welut ae, dicekel angel loh. Lah tapi Pak Mahfud kan sudah menyampaikan Kejaksaan tidak bisa sembarangan menetapkan tersangka, sebab minimal harus ada 2 alat bukti. Menemukan alat bukti di proyek yang dikuasai kementerian. Apalagi sang menteri ikut terlibat di dalamnya. Ya pasti jadi tantangan besar ini. 2 hingga 3 hari belakangan, sudah tidak ada lagi partai dari Koalisi Perubahan yang berani pasang badan. Ya kayaknya mereka sudah mulai hati-hati. Bisa jadi malah menjauh, gak kecepretan itu, agar tidak ikut terseret ini. Nah, pertanyaan menarik ini. Seandainya itu, atau misalkan ini, umpama ada aliran dana yang dipakai untuk sosialisasi Pak Anies ke berbagai wilayah Indonesia, apakah dirinya bakal terkena jeratan juga? Nah, ini yang menarik ini untuk didiskusikan ini. Saya bukan ahli hukum, jadi tidak tahu apakah Pak Anies bakal ikut terkesandung masalah ini atau tidak, tapi kita bisa membaca tanda-tandanya dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Kita tunggu aja ini. Jika Koalisi Perubahan pergerakannya tidak agresif lagi, malah membuka diri pada parpol lain, atau justru mulai intens dengan koalisi lain, bisa jadi, sekali lagi ini, bisa jadi ada kaitannya kasus korupsi proyek BTS ini dengan pencapresan Pak Anies. Ini menurut Begawan tidak duduk. Oh, ini cuma diprediksikan. Kita tidak bisa menyimpulkan, hanya membaca tanda-tandanya saja. Beberapa hari ini belum terbaca, belum masih biasa. Sebab kemungkinan di internal Nasdem baru melihat-lihat adakah aliran dana dari pemenang tender di internal partai. Nah, perkembangan selanjutnya menarik kita cermati. Kita tunggu saja sopo sing arep dicekut, diciduk oleh Kejaksaan Agung. Ya, kita tunggu saja. Ini menarik, ini gayeng ini gayeng ini. Oke ya, sampai ketemu dengan ngompol-ngompol berikutnya. Salam kawan, sampai jumpa lagi.